Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru Bang Mimin, yakni Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi di bawah ini ya. The Story of Ye Chen ya, bab 4248 hingga bab 4258, yakni 10 bab. Jadi tanpa bacot ya, tanpa panjang lebar, langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel kedua Mimin ya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di kota New York, Ye Chen tiba-tiba sangatlah terkejut. Sebelum dia pergi, dia mendengar bahwa Qiao Feiyun juga telah melarikan diri ke New York, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Gu Qiu juga akan datang ke kota New York. Jadi dia bertanya-tanya dengan prihatin. Nanan, bukankah rencana perjalanan Anda sudah lama ditetapkan? Mengapa Anda membuat perubahan besar untuk sementara waktu ini? Gu Qiu tersenyum dan berkata, saya tahu Anda berada di Providence, sangat dekat dengan New York, iya kan? Ye Chen bertanya dengan heran, bagaimana Anda tahu? Saya bertanya kepada orang-orang lain. Gu Qiu berkata, saya meminta Tuan Chen dari Istana Buckingham, dan dia berkata, Anda pergi ke Amerika Serikat untuk menemani istri Anda ke Amerika Serikat untuk belajar. Setelah berbicara, Gu Qiu pura-pura marah dan bergumam, saya awalnya ingin meluangkan waktu untuk mengunjungi Jinling dan memberi Anda kejutan, tapi saya menelpon dan meminta Presiden Chen untuk bekerja sama. Hanya untuk mengetahui bahwa Anda bukan lagi di Jinling, saudara Ye Chen. Kamu mengapa? Kamu tidak memberitahu aku ketika saya pergi ke Amerika Serikat. Ye Chen berkata dengan malu-malunya, saya tidak takut menunda bisnis Anda. Selain itu, saya tidak datang ke Amerika untuk bermain, tapi untuk menemani adik iparmu ke sekolah atau belajar. Gu Qiu berpura-pura berkata, hei, jangan berkatakan itu. Aku tidak pernah mengakui bahwa dia adalah adik iparku. Sebenarnya aku tidak mengakui bahwa siapapun adalah saudara ipar saya. Saya hanya mengakui bahwa saya adalah saudara ipar saya sendiri. Ye Chen tidak berdaya tapi menghela nafas pelan dan berkata, Oke, ini salahku. Seharusnya aku memberitahumu sebelum saya berangkat. Jangan memberi contoh. Hampir sama. Gu Qiu puas mendengus 2 kali dan bergumam, aku akan memaafkanmu kali ini. Ye Chen menggosok pangkal hidungnya dan bertanya-tanya, Nan, kamu belum memberitahuku, mengapa kamu tiba-tiba mengubah rencana pertunjukan? Gu Qiu berkata tanpa berpikir, tentu saja ini untukmu. Aku dengar kamu akan berada di Providence selama sebulan. Jadi saya secara khusus menempatkan 2 konser pertama saya di New York dan Boston. New York lebih dari 200 km jauhnya dari Anda, dan Boston bahkan lebih dekat dengan Anda, paling banyak 100 km. Jadi dalam 2 perhentian pertama tur saya, kamu harus datang ke tempat kejadian untuk menghiburku. Ye Chen tidak menyangka bahwa Gu Qiu sementara mengubah rencananya perjalanannya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan perasaan tersentuhnya dan terharu. Jadi dia bertanya, Nan, kapan konser pertamamu? Di New York atau di Boston? Gu Qiu berkata, perhentian pertama harus New York. Lagi pula itu adalah kota terbesar di Amerika Serikat, dan setelah New York lalu pindah ke Boston. Setelah berbicara, Gu Qiu berkata lagi, adapun waktunya, stasiun New York akan berada pada tanggal 15, 2 minggu kemudian, dan stasiun Boston akan berada pada tanggal 17. Ye Chen tidak mengharapkan waktu begitu cepat, jadi dia bertanya, lalu kapan kamu akan datang ke Amerika Serikat? Gu Qiu berkata, saya telah bersiap selama 2 hari terakhir. Saya mungkin bergegas sesegera mungkin setelah menyelesaikan pekerjaan saya. Di sini waktu keberangkatan mungkin dalam seminggu atau paling lambat 10 hari. Karena reporter Amerika Utara dan keindahan panggung, peralatan dan perlengkapan semuanya menyatu. Dan pertunjukan selanjutnya cukuplah membingungkan. Jadi sebelum pemberhentian pertama, saya perlu memesan lebih banyak waktu untuk debugging dan latihan di tempat dan menetapkan standar seluruh proses, sehingga pertunjukan selanjutnya bisa lebih mudah menurutku. Menurut Gu Qiu, dia akan terbang ke Amerika Serikat dalam 7 hingga 10 hari, dan dia pasti akan pergi ke New York dulu, yang membuat Ye Chen sedikitlah khawatir.
Karena ketika dia berpikir bahwa Kiao Fei Yun telah pergi ke New York, intuisi Ye Chen mengatakan kepadanya bahwa Kiao Fei Yun memiliki banyak rekan atau banyak klien di New York. Karena itu ketika dia berada di pesawat, dia berpikir bahwa dia harus menenun jaring keputusasaan di New York untuk membersihkan Kiao Fei Yun di rumah dan atas dan bawahannya, dari ikan besar hingga udang kecil. Karena kita akan menganyam jaring yang begitu besar, tentu saja dibutuhkan waktu yang tentu untuk mempersiapkannya secara perlahan. Sehingga waktu untuk menutup jaring tidak akan terlalu cepat. Akibatnya ketika Gukyu tiba di New York, mungkin belum waktunya untuk menutup internet. Dalam hal ini Gukyu akan berada dalam bahaya tertentu. Jadi, Ye Chen buru-buru bertanya, "Nan, bisakah kamu menunda waktu penampilanmu? Lebih baik menunggu setengah bulan sebelum pergi ke New York." Tidak saudara Ye Chen, Gukyu menjelaskan, waktu pertunjukan telah ditentukan dan penyelenggara di Amerika Serikat sudah mulai memproduksi materi promosi dan bahkan memulai penjualan tiket konser. Dalam hal ini itu pasti tidak mungkin, jangan ragu untuk mengubah waktu. Dengan mengatakan itu, Gukyu buru-buru bertanya, "Kakak Ye, tidakkah kamu ingin melihatku? Aku tidak nyaman bagimu untuk melihatku. Aku bisa melanjutkan pura-pura menjadi klien Feng Shui Anda. Bahkan jika Anda masih berbicara dengan saya, seperti terakhir kali, saya membawanya ke konser saya, dan saya tidak akan mengungkapkan identitas apapun." Ye Chen dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak bermaksud bahwa saya baru saja mendengar bahwa New York tidak terlalu damai." Mendengar penjelasan ini, Gukyu berkata sambil tersenyum, "Oh, saudara Ye Chen, Anda agak tidak berdasar. Meskipun keamanan publik di Amerika Serikat memanglah tidak terlalu bagus, keseluruhan itinerarinya saya kali ini di depan umum, dan ini adalah perbandingan ekonomi, kegiatan regional dengan hukum dan ketertiban yang maju dan relatif stabil, dan serta tim keamanan di Amerika Serikat pasti tidak akan berbahaya. Anda dapat yakin." Ye Chen melihat ini, dan dia tahu bahwa sulit baginya untuk hanya mengatakan satu atau dua kata. Dia meminta Gukyu untuk mengulang seluruh rencana turnya, jadi dia hanya bisa menerima kenyataan dan menasihatinya. "Nan, maka Anda harus ingat untuk memberitahu saya sebelum Anda berangkat ke Amerika Serikat. Dan jangan memberi saya kejutan, hanya dengan cara ini saya dapat sepenuhnya, jangan khawatir. Tahukah Anda itu?" Gukyu berkata tanpa ragu-ragu, "Aku kenal kakak Ye, jangan khawatir kakak. Ketika tanggal keberangkatanku sudah ditentukan, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Oke kakak?" Ye Chen berulang kali bertanya setelah Gukyu selesai berbicara. Panggilan antara keduanya berakhir. Dan hal yang pertama dia lakukan setelah menutup telepon adalah segera menelepon Wang Paojon. Setelah telepon dia bertanya, "Paojon, apakah kamu sudah sampai di New York?" Wang Paojon dengan hormat berkata, "Tuan Ye, pesawat saya baru saja mendarat di bandara JFK di New York." Ye Chen bertanya lagi, "Di mana Kiao Fei Yun?" Wang Paojon berkata, Tuan Ye, pesawat Kiao Fei Yun mendarat 2 jam lebih awal dari saya." Setelah berbicara, Wang Paojon berkata dengan sangatlah malu, "Maaf Tuan Ye, maaf. Saya tahu bahwa setelah Kiao Fei Yun pergi ke New York, dia membawa beberapa tentara wanita dari Providence dan bergegas ke bandara New York untuk berjaga-jaga dan merencanakan untuk mengikuti Fei Yun untuk melihatnya kemana harus pergi dan siapa yang harus bertemu setelah mendarat. Tetapi orang-orangku belum pernah melihat Kiao Fei Yun meninggalkan bandara." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Aku belum meninggalkan bandara selama 2 jam, apakah tidak mungkin?" Wang Paojon berkata, "Bawahan juga berpikir itu tidak mungkin Tuan. Jadi bawahan berpikir bahwa bukan karena Kiao Fei Yun tidak meninggalkan bandara, tetapi kami kehilangan orang itu. Jadi sangatlah mungkin dia pergi bandara melalui saluran normal." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apa maksudmu? Seorang menjemputnya langsung dari bandara?" "Iya Tuan," Wang Paojon menjelaskan. "Pihak Amerika Serikat memiliki banyak hak modal. Mereka mengemudi langsung ke bandara untuk menjemput mereka atau bahkan mengendarai helikopter langsung ke bandara. Menjemput orang di bandara sangatlah normal. Jika Fei Yun meninggalkan bandara dengan salah satu dari 2 cara ini akan sulit bagi orang-orang untuk memperhatikan, terutama karena tidak cukup orang dan harus menumpang di bandara JKF terlalu besar." Dengan itu Wang Paojon berkata dengan malunya, "Tuan Ye, bawahan ini tidak melakukannya dengan baik. Tolong hukum saya. Tapi jangan khawatir, bawahan sudah mulai mengirim pasukan ke New York. Selama Kiao Fei Yun berani muncul, dia pasti akan dihukum dan keluar." Kata-kata Ye Chen tidak kata-kata Wang Paojon,
Kata-kata Wang Paojon tidak mengejutkan Ye Chen. Dia tahu betul bahwa Amerika Serikat bukanlah lokasi Istana Balong dan Brigade Wang Paojon semuanya ada di Timur Tengah dan tidak mungkin memiliki kendali yang kuat atas itu. Terlebih lagi, New York adalah kota metropolitan internasional. Hanya ada beberapa bandara sipil. Tongpat, Bandara Internasional JFK Kennedy, kurang dari puluhan juta per tahun. Keluarlah kesulitannya bisa dibayangkan. Terlebih lagi, Kiao Feiyun ini kemungkinan akan menggunakan saluran istimewa untuk meninggalkan bandara, yang membuatnya semakin mustahil untuk dilacak. Oleh karena itu, hampir tidak dapat dihindari untuk kehilangan jejaknya untuk sementara waktu ini. Jadi, Ye Chen berkata, Wang Paojon, Anda tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Hal semacam ini normal, saya bisa mengerti. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, dia berlari ke New York sekarang. Kebanyakan mungkin menemukan majelis tingginya, mencari kliennya, dan dia tidak boleh keluar untuk melakukan kesalahan dalam beberapa hari terakhir ini. Anda dapat memanfaatkan jendela beberapa hari ini bergegas untuk menyelesaikan penempatan di New York. Untuk memastikan itu ketika dia muncul kembali, semuanya berada di bawah kendali kita semua. Wang Paojon segera meyakinkan, Tuan Ye, yakinlah bawahan Anda kali ini pasti akan membuat jaring di New York. Selama dia berani muncul di New York, dia pasti akan menyelesaikan kontrol sesegera mungkin. Oke, saya percaya, Ye Chen berkata, pasti sangatlah sulit bagimu untuk berlari bolak-balik hari ini. Mari kita istirahat yang baik di New York selama 2 hari dan kita akan menghubungi Anda jika Anda ada sesuatu. Oke Tuan Ye, saya akan membuat orang-orang mengawasi di bandara untuk menghindari anak laki-laki bermarga Kiao ini untuk datang. Pada saat ini, Bandara Internasional JFK di New York. Pesawat jet bisnis Boeing Kiao Feiyun telah terparkir di hangar selama 2 jam. Pesawat melaju jauh ke dalam hangar setelah mendarat, tetapi setelah pesawat berhenti, pintunya tidak pernah dibuka. Kiao Feiyun duduk di pesawat dan terus menatap waktu di arlojinya. Awalnya dia berjanji pada Fei Haiyong bahwa dia akan memberitahunya ketika pesawat lepas landas, tapi dia tidak pernah menghubungi Fei Haiyong dari awal hingga akhir. Alasannya mengapa dia melakukan ini adalah untuk membuat perbedaan waktu. Kiao Feiyun sangatlah pintar. Dia dapat melihat dari tubuh saudaranya bahwa saudaranya telah mengalami penyiksaan oleh seorang pria misterius sebelum kematiannya. Dan dia pasti telah mengakui semua hal yang dia ketahui. Jika tidak, selama pihak lain belum mendapatkan informasi yang dia inginkan, bahkan jika dia dipotong menjadi bajingan, dia pasti akan membuatnya tetap hidup dan tidak akan membiarkannya mati. Meskipun sang adik tidak tahu banyak tentang cerita dalam, setidaknya dia akan mengakui dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa identitasnya telah terungkap di depan orang misterius itu. Dan dalam ketergegasannya, terbang dari Sydney ke New York, tidak mungkin menyembunyikan keberadaan ini. Jadi dia sangatlah khawatir bahwa pihak lain telah mengarahkan kontrol di bandara JFK sebelumnya dan menunggunya dia muncul di luar. Jadi dia sengaja menunda selama 2 jam. Selama 2 jam terakhir dia telah duduk di pesawat mencari internet untuk semua informasi yang berkaitan dengan Gukyu. Pada saat ini melihat bahwa 2 jam telah berlalu, dia tidak buru-buru turun dari pesawat tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelpon Fei Haiyong. Segera setelah telepon panggilan dilakukan, Fei Haiyong bertanya, Feiyun, apakah kamu belum mendarat sampai sekarang dan baru saja akan lepas landas? Kiao Feiyun buru-buru berkata, maaf Tuan Fei, saya tidak melakukannya memberitahu Anda ketika saya lepas landas. Sebenarnya saya sudah tiba di New York dan saya masih di bandara. Sudah sampai? Fei Haiyong berkata sedikit tidak senang. Brengsek, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, agar pengurus rumah dapat menjemputmu dengan cepat. Mengapa kamu tidak menelponku? Kiao Feiyun berkata dengan datar, Tuan muda, janganlah marah. Alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda adalah karena saya tidak ingin membuat Anda kesulitan. Anda pikir saya adalah operator sebenarnya dari hal-hal ini. Kalau orang lain tahu bahwa saya di sini, itu akan agak berisiko bagi Anda. Bagaimana mungkin Fei Haiyong tahu bahwa Kiao Feiyun benar-benar telah terungkap? Dia berpikir bahwa alasan mengapa Kiao Feiyun sangatlah berhati-hati adalah untuk melindungi privasinya dengan lebih baik. Sehingga ketidakpuasan baru saja menghilang dalam sekejap. Dan dia berkata sambil tersenyum, Feiyun, kamu seperti ini keuntungan terbesar selama bertahun-tahun adalah kehati-hatian Anda.
Jadi dalam pikiranku tentang Gukyu, hanya kamu yang dapat membantuku mencapai tujuanku. Setelah berbicara, dia segera berkata, kamu menungguku di bandara. Saya akan meminta kepala pelayan untuk menjemput Anda sekarang. Dan kami adalah teman sekelas perguruan tinggi. Hubungan ini tertulis dalam file. Siapapun yang ingin memeriksa dapat menemukannya. Untuk menemukan Anda datang ke New York untuk menemui saya dan tinggal di rumah saya selama beberapa waktu. Beberapa hari tidak ada yang tahu tentang itu. Apakah Anda ragu? Faktanya Fei Haiyong telah membangun firewall untuk dirinya sendiri. Pertama-tama dia yakin bahwa begitu Keo Fei Yun terungkap, dia tidak akan pernah berani menggigit dirinya sendiri. Karena begitu dia berani menggigit dirinya sendiri, dia pasti akan menghancurkan seluruh keluarga. Meskipun keduanya malu dan melakukannya banyak hal yang tidak masuk akal bersama-sama, itu tidak berarti bahwa keduanya benar-benar rekan seperjuangan. Sebaliknya, keduanya telah menyeimbangkan satu sama lain. Keo Fei Yun bertaruh bahwa sesuatu benar-benar terjadi padanya dan Fei Haiyong tidak berani mengabaikannya. Fei Haiyong bertaruh bahwa setelah kecelakaan Keo Fei Yun, jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan kembali, maka dia tidak pernah berani menjual dirinya sendiri. Bagi Keo Fei Yun, ini juga benar. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa setelah kecelakaan itu Fei Haiyong pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu selama dia digigit sampai mati dan menolak untuk berbicara. Jika Fei Haiyong benar-benar mencoba yang terbaik tetapi masih tidak bisa membuat apa-apa, maka dia pasti tidak bisa menjualnya lagi pula. Keluarganya masih hidup. Fei Haiyong telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Begitu Keo Fei Yun terekspos, dia akan segera melepaskan semua ikatannya. Dia hanya teman sekelas kuliahnya. Meskipun hubungannya yang baik, itu tidak lebih dari itu. Saya tidak tahu kegiatannya dari awal sampai akhir, apalagi ikut-ikutan. Di rumah Fei Haiyong di Super Estate, kelengkapan rumah mewah kelas atas seperti itu tidak dapat direplikasi di daerah seperti Long Island. Jika manor ini benar-benar disiapkan untuk dijual, itu tidak akan bernilai puluhan miliar dolar. Maka janganlah pikirkan itu. Jika manor ini diserahkan kepada pengembang, setidaknya bisa dibangun kawasan super villa dengan 2 atau 300 rumah mewah papan atas yang bisa dengan mudah menampung ribuan elit kelas atas. Dan itu adalah rumah mewah yang sangatlah besar yang hanya melayani beberapa lusin orang di keluarga Fei. Pengalaman hidup tingkat seperti ini itu sangatlah dengan mudah masuk dalam 5 besar di Amerika Serikat. 5 villa di manor juga sangatlah istimewa. Villa terbesar terletak di tengah dan 4 lainnya terletak di tempat sudut timur laut, tenggara, barat laut, dan barat daya. Fei Haiyong kakeknya dan orang tuanya awalnya tinggal di villa sudut timur laut. Namun ketika lelaki tua Fei Jianxiong direbut dari kekuasaan keluarga kakeknya, Zhang Luo pindah ke gedung tempat Fei Jianxiong pernah tinggal. Di tengah villa, dan villa ini baru saja dikosongkan. Fei Haiyong langsung meminta pengurus rumah untuk membawa Keo Fei Yun ke sini. Kajian yang semula milik kakek Fei Haiyong kini telah menjadi ranah pribadi Fei Haiyong. Bahkan ayah pun sangatlah cemburu, sehingga ia hanya bisa dengan enggan memberikannya. Di bawah kepemimpinan pengurus rumah tangga Keo Fei Yun bergegas ke ruang belajar mewah dengan lebih dari 100 meter persegi di mansion. Pada saat ini, Fei Haiyong terpesona oleh poster di ruang kerja. Poster ini adalah poster promosi konser Gukyu di New York. Begitu Keo Fei Yun masuk, dia melihat poster ini dan ketika Fei Haiyong melihatnya, dia langsung menyambutnya dengan hangat, menepuk bahunya dengan satu tangan dan menunjuk Gukyu yang begitu cantik di poster itu dan berkata dengan tersenyum, "Lihatlah, Fei Yun, materi promosi untuk konser Gukyu telah dibuat. Ini adalah poster yang belum dirilis secara resmi dan hanya saya baru saja mendapatkannya." Keo Fei Yun bertanya dengan herannya, "Tuan Fei, poster ini belum dirilis?" "Dirilis belum. Kamu bagaimana kamu bisa mendapatkannya, Tuan? Mungkinkah itu ada hubungan internal dengan Anda?" "Itu benar," Fei Haiyong berseru. "Kamu masih pintar. Aku akan memberitahumu. Bukan masalah besar untuk mendapatkan poster ini. Tapi aku sudah menemukan semua mitra konsernya di New York kali ini. Kapan dia datang ke Amerika Utara untuk tur? Dia bekerja sama secara mendalam dengan kamar daging orang Cina di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa Cina yang merupakan teman ayahnya." Setelah berbicara, Fei Haiyong menambahkan, "Semua materi promosi dicetak dan diproduksi dengan titipan. Saya memberikannya kepada pencetak di Cina, New York, yang juga merupakan anggota kamar daging sayangnya.
Keluarga Fei selalu memandang rendah orang Cina ini, kamar dagang. Dan saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya akan menemukan cara untuk melihat apakah saya dapat menemukan kamar dagang, temukan kesempatan untuk kenalan dengannya. Jika itu dapat menciptakan waktu yang cocok bagi Anda untuk memulai, itu akan menjadi lebih baik. Fei Yun buru-buru menawarkan saran. Tuan Fei, sejujurnya saya melakukan banyak pekerjaan rumah di pesawat barusan. Saya menemukan bahwa Gokyo ini tampaknya sangat tertarik untuk melakukan amal dan sangat tertarik pada proyek amal yang berkaitan dengan anak yatim. Sebelum dia mengadakan konser, pendapatan terkait tampaknya disumbangkan kepada anak yatim. Jadi, saya punya solusi. Anda mungkin juga mendengarkannya. Fei Haiyong berkata dengan penuh semangat. Ayo katakan. Melihat bahwa dia telah berhasil menarik minat Fei Haiyong, Qiao Fei Yun dengan hormat memperkenalkan idenya. Saya ada ide. Anda akan memimpin dalam bekerja sama dengan kamar dagang Cina dan mengadakan makan malam dengan penggalangan dana amal di New York. Anda dapat memberikan 20 juta yuan terlebih dahulu sebagai bagian dari donasi. Dolar Amerika Serikat mengumumkan bahwa uang itu akan digunakan secara eksklusif untuk membentuk dana amal. Fei Haiyong mengangguk lalu sedikit menggoyangkan jarinya dan berkata, lanjutkan, apalagi selanjutnya. Qiao Fei Yun melanjutkan, Anda secara eksternal saat mempromosikannya dikatakan bahwa dana amal ini akan digunakan secara eksklusif untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan pendidikan semua anak yatim di Tiongkok, di Amerika Utara. Meskipun saya tidak tahu apakah kamar dagang Tiongkok akan tertarik dengan hal ini, semacam kegiatan amal. Bagaimanapun juga, Anda adalah tuan muda dari keluarga Fei. Mereka pasti tersanjung untuk menemukan kerjasama dengan Anda dari kamar dagang. Dan bahkan jika mereka tidak mau terlibat dalam amal, mereka pasti akan bekerja sama dengan Anda secara aktif. Jadi, tidak akan ada masalah dengan seluruh rencana ini, bukan? Ya. Masuk akal. Fei Haiyong sangat setuju dengan usul dari Qiao Fei Yun dan mengangguk dengan bertanya. Lalu, Qiao Fei Yun berkata, kalau begitu kamu bisa mengatur waktu untuk makan malam dengan kamar dagang Cina itu. Misalnya, tempat setelah Gokyo datang ke New York dan sebelum konser New York, untuk memastikan bahwa Gokyo akan hadir pada waktu itu. Orang-orang berada di New York dan akan ada kemungkinan besar dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Saya berspekulasi bahwa kamar dagang Cina sekarang sibuk dengan promosi dan koneksi konser Gokyo, tetapi mereka tidak berani mengabaikan Anda. Jadi dua hal pasti akan terjadi di meja itu, tingkat yang sangatlah tinggi. Jadi dalam proses hubungan Anda dengan mereka, Anda dapat dengan mudah mendapatkan dan mendengar dari mereka tentang konser Gokyo itu. Anda dapat mengikuti arus dan menyebutkan ke kamar dagang Cina itu. Itu dikatakan bahwa Nona Gu adalah cahaya Cina. Jika dia dapat menghargai wajahnya dan pengaruhnya pada pelelangan, pasti akan sangat meningkatkan. Jika dia dapat menghargai wajahnya, Anda secara pribadi akan menjanjikan tambahan 20 juta dolar Amerika Serikat setelah Gokyo mengetahuinya. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan dihargai. Setelah mengatakan itu, Qiao Fei Yun berkata lagi, sejak Anda memulai makan malam amal ini, lokasinya secara alami akan ditentukan oleh Anda. Dengan cara ini, kita akan memiliki cukup waktu untuk bersiap di tempat. Itu berarti kita bisa menggali jebakan yang sempurna sebelumnya, dan selama kita bisa memancing Gokyo keluar, akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Mata Fei Haiyong berbinar-binar ketika dia mendengarkan ide dari Qiao Fei Yun. Dia berkata dengan kekagumannya, cara yang bagus untuk membawa ular keluar dari lubang, luar biasa ide kamu. Setelah itu dia buru-buru bertanya, Fei Yun, menurutmu apa kemungkinan dia dibodohi? Qiao Fei Yun memberikan saran dan berkata dengan serius, saya pikir setidaknya 90%. Fei Haiyong bertanya, mengapa kamu begitu yakin dengan idemu? Qiao Fei Yun menjelaskan, Tuan muda, Gokyo bersemangat tentang amal. Jadi mari kita mengadakan makan malam amal. Hanya itu yang kamu inginkan. Selain itu, Kariti sendiri adalah sedikit efek penculikan moral pada tokoh masyarakat. Jika kamu menyumbang sedikit, netizen akan mengkritikmu di internet. Jika kamu bahkan tidak pergi ke makan malam amal itu, kamu menang. Saya tidak akan dimarahi sampai mati. Saya percaya bahwa Gokyo kemungkinan besar akan menyetujui masalah ini.
Ketika Fei Hayong mendengar ini, dia mengangguk dengan gembira dan berkata, "Masuk akal ide kamu, itu masuk akal. Kemudian, saya akan berkomunikasi dengan kamar dagang Cina besok untuk membahas makan malam amal semasalah ini diselesaikan." Qiao Fei Yun menginstruksikan Tuan Fei, setelah masalah ini diselesaikan, kita harus segera meluncurkan serangan opini publik dan biarkan semua orang Cina Amerika Utara tahu tentang amal ini dan makan malam. Dengan cara ini, jika Guqiu ingin menolak, pengaruh makan malam itu juga akan memberi lebih banyak tekanan padanya. Fei Hayong berkata dengan setuju. Itu pasti masuk akal. Jika kamu mengatakan itu, aku sangat tercerahkan sekarang. Qiao Fei Yun tertawa, dia berkata, Tuan muda, Anda sangat sopan. Saya hanya pintar. Saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda." Fei Hayong tertawa dan bertanya, "Jika Guqiu setuju untuk menghadiri makan malam amal, apa yang harus kita lakukan?" Qiao Fei Yun berkata, "Ini jauh lebih sederhana. Setelah Guqiu datang, kita dapat mengaturnya untuk pergi ke ruang tunggu terlebih dahulu. Ruang tunggu harus berada di dekat jendela sebanyak mungkin dan harus ada pipa ventilasi. Saya akan mengatur beberapa personil bersenjata yang terlatih untuk menyerap terlebih dahulu dan menunggunya masuk. Di kamar kecil, orang langsung dibaringkan dengan obat tidur dan kemudian dibawa pergi melalui jendela atau saluran ventilasi itu tanpa menyadarinya." "Apakah kamu akan menggunakan ninja?" Ketika Qiao Fei Yun mendengar ini, dia tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Fei, apakah Anda tahu sesuatu tentang ninja Jepang?" Fei Hayong mengangguk, "Saya tahu sedikit orang-orang di bawah tangan ayahku. Aku dulu bekerja dengan ninja Jepang dan konon katanya bagus." Fei Hayong buru-buru berkata, "Jika ada ninja yang dapat diandalkan, sebaiknya kamu mengundang beberapa ke New York dulu. Namun karena kamu adalah pelaksana rencana alternatif ini, Anda akan terus mengerjakan rencana alternatif ini. Sebelum memulai, kita dapat memberitahu mereka apa yang akan mereka lakukan." "Ya," Fei Hayong berkata sambil tersenyum, "jangan khawatir, aku akan mengaturnya dan membiarkan mereka mengirim beberapa ahli top ke sini." Hayong menambahkan, "Ngomong-ngomong Fei Yun, biarkan ninja menunggu kesempatan di hotel ini adalah rencana B kita. Tetapi selain itu, kita harus memikirkan rencana C untuk berjaga-jaga. Kupikir tim yang mencegat Guqiu salah satu cara untuk dapat menemukan cara untuk mengumpulkan sekelompok tentara bayaran seperti ninja-ninja itu untuk berjaga-jaga jika itu kamu membutuhkannya." Qiao Fei Yun berkata tanpa berpikir, "Tuan Fei, jangan khawatir, saya akan mengatur ini." Fei Hayong puas, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita bicara banyak hal hari ini. Sudah larut, kamu harus beristirahat lebih dulu. Saya pikir Guqiu akan datang ke Amerika Serikat dalam beberapa hari. Kamu jangan kembali ke Sydney. Sekarang saya akan tinggal di sini dengan damai akhir-akhir ini." Ketika Fei Hayong mendengar ini, dia tentu saja tidak memintanya dan dengan cepat berkata, "Tidak masalah Tuan Fei. Saya tidak akan pergi untuk sementara waktu sampai membantu Anda mendapatkan Guqiu." Ketika Xiao Churan melihat bahwa dia telah kembali dengan selamat, dia akhirnya melepaskan hatinya dan menggantung dan kemudian dengan bersemangat menanyakan beberapa detail tentang perjalanan Ye Chen ke Kanada kali ini. Ye Chen tidak ingin dia khawatir, jadi dia mengurangi tingkat keparahan masalah ini sebanyak mungkin. Pada akhirnya keluar dari mulutnya bahwa masalah ini adalah masalah sepele. Tetapi garis kecil yang mengirim SMS pada dirinya sendiri sedikitlah bereaksi berlebihan. Setelah mendengar Ye Chen, Xiao Churan secara alami percaya itu benar. Lagi pula, menurut pendapatnya, hukum dan ketertiban Kanada, negara maju yang lama tidak semerawut seperti Amerika Serikat, Li Chauvin, seorang gadis, akan tidak menyinggung siapapun pada hari kerja. Dan tentu saja, itu tidak mungkin. Bahaya nyata apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, masalah ini telah diserahkan oleh Xiao Churan. Keesokan harinya, kelas Master Xiao Churan di sekolah desain Rhode Island secara resmi dimulai. Berita pembukaan kelas master baru telah menimbulkan perhatian besar di kalangan desain dan sekolah desain Rhode Island. Juga secara resmi mengumumkan daftar siswa kelas master itu. Sebagai kelas pelatihan pasca sarjana, yang paling diperhatikan di industri, daftar kelas master selalu menjadi fokus orang dalam industri. Karena menurut praktek yang biasa, orang-orang yang berada di daftar besar ini akan menjadi talenta yang meningkat di bidang desain di 1 bulan. Dan nama Xiao Churan juga telah membangkitkan banyak prihatin dan diskusi di bidang desainer Cina. Ini terutama karena semua orang di kelas master ini kecuali Xiao Churan pada dasarnya telah membuat beberapa pencapaian di bidang desain. Jika Anda mencari di internet, Anda dapat menemukan beberapa kasus sukses yang telah mereka selesaikan secara mandiri. Hanya Xiao Churan yang pada dasarnya adalah seorang amatiran yang sama sekali tidak dikenal, sehingga banyak desainer Cina ingin tahu mengapa Xiao Churan dipilih untuk kelas master ini.
Ini juga membawa banyak tekanan psikologis bagi Xiao Churan. Dia juga bisa merasakan kesenjangan antara dirinya dan orang lain di kelas ini. Jadi sejak hari pertama dalam proses mendengarkan kelas, dia lebih baik daripada orang lain, bekerja lebih keras dan lebih serius. Itu juga pada hari ketiga kelas Master Xiao Churan dimulai. Fei Haiyong mengambil inisiatif untuk menemukan Lu Xinan, Presiden Kamar Dagang Cina di New York, untuk bersiap sesegera mungkin. Lu Xinian, 48 tahun, ini adalah generasi ke-6 orang Tionghoa perantauan di Amerika Serikat. Kakek buyutnya datang ke Amerika Serikat pada akhir dinasti Qing dan merupakan salah satu dari banyak pekerja Tiongkok yang berpartisipasi dalam pembangunan Amerika Pacific Railway. Sejak generasi itu, keluarga Lu Xinan telah mengakar di Amerika Serikat sedikit demi sedikit karena kualitas pekerja keras orang Tionghoa. Pada awalnya nenek moyang keluarga Lu Xinian yang pergi ke Amerika Serikat sebagai pekerja Tionghoa masih berada di bawah masyarakat Amerika saat itu. Dan sekarang keluarga Lu di Amerika Serikat memiliki kekayaan puluhan miliar dolar yang dapat dianggap sebagai modal perjuangan Cina. Pada saat ini yang sama, keluarga Lu juga meneruskan karakteristik generasi pedagang di sepanjang pantai tenggara Cina dan yang sangat ingin menyatukan rekan senegaranya dan berkembang bersama. Oleh karena itu, ada beberapa dekade yang lalu, kakek buyut Lu Xinian mendirikan Kamar Dagang Cina di New York. Secara bertahap, kamar dagang ini telah menjadi salah satu kamar dagang Cina terbesar di Amerika Serikat. Setelah Lu Xinian menjabat sebagai Presiden Kamar Dagang di Cina New York, ia berkomitmen untuk mengembangkan Kamar Dagang Cina New York menjadi Kamar Dagang Nasional Cina. Kadin bergabung dan berganti nama menjadi American Chamber of Commerce, Kamar Dagang Cina. Dan Lu Xinian juga memperjuangkan berharap menjadi presiden pertama Kamar Dagang Amerika Cina setelah manajer. Namun, ada dua kamar dagang Cina lainnya yang tidak lebih buruk dari Kamar Dagang Cina New York. Dua kamar dagang Cina ini adalah Kamar Dagang Cina Los Angeles dan Kamar Dagang Cina Chicago. Bagaimana bersaing dengan presiden dari dua kamar dagang Cina telah memusingkan Lu Xinian baru-baru ini. Oleh karena itu, ia telah berusaha mencari cara, berharap untuk berani membiarkan Kamar Dagang Cina New York menunjukkan lebih banyak wajah dan meningkatkan pengaruhnya sebelum penggabungan kamar dagang, sehingga ia dapat mengambil keuntungan dari dua sisi presiden lainnya. Justru karena inilah Wakil Ketua Eksekutif Kamar Dagang Cina New York secara khusus menghubungi Kamar Dagang Cina New York untuk kerjasama konser Guqiu, yang membuat Lu Xinian sangatlah gembira. Tepat ketika tidak bisa menunggu dengan penuh semangat untuk Guqiu pergi ke Amerika Serikat, dia tidak berharap Fei Haiyong, tuan muda tertua dari keluarga Fei, untuk mengambil inisiatif untuk menemukannya dan mengajak makan malam. Di Amerika Serikat ada dua keluarga besar Cina yang ingin dimenangkan oleh semua kamar dagang Cina. Selain keluarga Cina terdunia, yang lainnya adalah keluarga Fei. Meskipun kekuatan keluarga Fei jauh lebih rendah daripada keluarga An, itu masih jauh lebih kuat daripada keluarga Cina lainnya di Amerika Utara. Sebelumnya, Lu Xinian ingin mengundang ayah Fei Haiyong, Fei Xiaobin, untuk makan malam beberapa kali, tetapi Fei Xiaobin tidak pernah memberinya wajah. Sekarang, Fei Haiyong mengambil inisiatif untuk datang ke pintu Lu Xinian, secara alami terlalu bersemangat untuk menambahkan apapun, dan dengan hormat mengundang Fei Haiyong muda ke kantornya. Begitu dia tiba di kantor, dia berkata dengan penuh prihatin, "Oh, saya tidak tahu bahwa Tuan Fei ada di sini hari ini, dan itu jauh untuk menyambutnya. Saya benar-benar minta maaf, Tuan. Tuan Fei dapat merendahkan datang ke Kamar Dagang Cina New York kami, yang benar-benar membuat Kamar Dagang Cina kami berkembang." Setelah dia memperkenalkan dirinya, Tuan Muda Fei di Lu Xinian, dia adalah Presiden Kamar Dagang Cina New York. "Presiden Lu, saya mendengarkan dikatakan bahwa Kamar Dagang Cina New York Anda adalah kamar dagang Cina terbesar di Amerika Serikat, yang harus dikatakan dengan Presiden Lu." Lu Xinian berkata dengan cepat, "Oh, Tuan Fei salah. Kamar Dagang Cina New York kami memiliki sejarah beberapa dekade. Kamar dagang juga dapat mencapai seperti sekarang ini berkat presiden sebelumnya." Setelah berbicara, Lu Xinian bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Fei, saya tidak tahu mengapa Anda ada di sini hari ini. Ada keperluan apa?" Fei Haiyong tersenyum sedikit. Dia berkata dengan arogannya, "Saya datang kepada Anda karena saya ingin bekerja sama dengan Anda, Kamar Dagang Cina New York. Jika kerjasama menyenangkan, saya dapat mempertimbangkan untuk mewakili keluarga Fei dan secara resmi bergabung dengan Kamar Dagang Anda."
Nah, itu ya untuk The Story of Yachen bab 10 10 bab ya, dari 4248 hingga bab 4258 ya. Jadi sekian dulu dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe channel baru Mimin dan subscribe channel baru saya ini ya, Bang Mimin Channel, dan subscribe juga channel Musik Official Story Crew 02. Ayo dong bantu subscribe biar bisa 1100. Oke, tinggal 3 lagi. Silahkan subscribe dan subscribe biar saya tambah semangat. Semakin kalian banyak subscribe maka saya semakin semangat untuk bikin videonya. Oke, bye bye. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.